Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi kampus Batam Turis Politeknik atau BTP pada Jumat 21 Januari. Dalam kunjungannya ke kampus pariwisata satu-satunya di Provinsi Kepulauan Riau ini, Menteri Sandiaga berharap agar BTP dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di hari yang sama, Sandiaga Uno juga diketahui mengunjungi kawasan Nongsa Batam untuk meninjau kesiapan travel bubble. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kunjungan dari Sandiaga Uno, sudah ada Roma Uli Sinaturi, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, Roma. Halo, rekan Mila. Baik, terkait kunjungan dari Menteri Sandiaga Uno dan juga sempat mendatangi travel bubble, sudahkah ada informasi terkait kapan diumumkannya secara resmi pelaksanaan travel bubble ini? Baik, terima kasih rekan Nila. Usai mengunjungi salah satu kawasan yang ditetapkan menjadi titik travel bubble nantinya, Sandiaga Uno sudah melaporkan kepada pemerintah pusat. Nah, dalam pelaporan itu sudah diputuskan bahwasanya tanggal 24 Januari 2022 mendatang akan diumumkan secara resmi kapan dilaksanakannya pelaksanaan travel bubble di Indonesia ini. Begitu rekan Nila. Lalu berdasarkan pantauan Anda, Roma, kemana saja kunjungan dari Menparekraf Sandiaga Uno ini selama berkunjung ke Batam? Baik, terima kasih rekan Nila. Dalam kunjungannya ke Kepri, ada dua wilayah yang dikunjungi oleh Sandiaga Uno, yakni yang pertama adalah kawasan Nongsa Point Marina yang menjadi salah satu titik penetapan travel bubble yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama nantinya dengan pemerintah Singapura. Setelah itu, ia juga mengunjungi salah satu kampus pariwisata di Batam, yakni BTP yang berada di Tiban. Usai dari kunjungannya tersebut, beliau masih sempat melakukan sholat Jumat di salah satu masjid yang ada di Kota Batam, Nila. Setelah itu, beliau melanjutkan kembali perjalanannya ke Bintan, tepatnya di tempat wisata Lagoy, di mana tempat wisata ini juga akan dijadikan titik pelaksanaannya travel bubble di Indonesia. Begitu, Nila. Melihat potensi wisata di Kepri begitu ya, Roma, dari hasil kunjungan yang dilakukan oleh Menparekraf ini, apa harapan dari Sandiaga Uno yang disampaikan? Baik, terima kasih rekan Nila. Dari kunjungannya tersebut ada beberapa harapan yang akan yang sudah disampaikan oleh Sandiaga Uno, yakni travel bubble ini bisa diterapkan secara maksimal di dua kawasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dari kawasan tempat wisata tersebut. Begitu rekan Nila. Oke, untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur, Pak Direktur, rekan-rekan Menparekraf, hari ini kita canangkan kebangkitan ekonomi kita di SDM yang memiliki daya saing kelas internasional. Batam Tourism Politeknik ini sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pemerintah mencetak SDM-SDM unggul. Nah, dengan diuji cobakannya travel bubble, mudah-mudahan minggu depan insya Allah tidak ada arah melintang, maka kita perlu dukungan SDM yang kuat untuk lapangan kerja yang akan membawa pelayanan terbaik di Kepri. Nah, ini saya berharap kolaborasi kita ini akan merupakan sinyal kebangkitan ekonomi kita dan juga penciptaan lapangan kerja yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Indonesia ini sekarang untuk pariwisata menjadi salah satu pencetak SDM-SDM terbaik. Poltek Bali, STP Bandung, dan sekarang Batam. Nah, karena itu mudah-mudahan seperti yang Pak Gub tadi sampaikan, 1.200 kamar di Bintan, Anambas membangun, Natuna membangun, juga Batam membangun, ini diisi oleh tenaga kerja yang terampil, yang memiliki skill, hasil besutan dari BTP dan institusi lainnya. Jadilah tuan rumah di negeri sini. Demikian,
Kalau ada pertanyaan silakan. Ini regulasinya sedang kita finalkan. Rencananya pengumuman resminya insya Allah minggu depan akan disampaikan sebelum Leaders Retreat. Dan tadi kita dengar sendiri di rakor G20 bersama Pak Gubernur bahwa ini akan diumumkan tanggal 24. Jadi travel bubble ini tentunya akan mencakup dua kawasan, Lagoy di Bintan dan Nongsa area di Batam. Dan tentunya ini akan terus kita evaluasi, dan dengan situasi pandemi yang lebih terkendali kita harapkan akan ada nanti peningkatan perluasan secara berkelanjutan. Pak Romo Tribun Batam, tadi hasil kunjungan dari Nongsa apa ya Pak untuk kesiapan travel bubble ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Nongsa ready. Nongsa ready ya Pak? Ready untuk travel bubble, dan tadi langsung saya laporkan dan tadi sudah diputuskan oleh Pak Menko bahwa akan diumumkan tanggal 20. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.